Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidania dengan NIM 191430995. Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Saya kuliah di Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, langsung saja, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang hormon pada tumbuhan. Yang diannya yaitu hormon tumbuhan atau fitohormon, yaitu sekumpulan senyawa organik, bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan atau taksis tumbuhan. Kadar kecil yang dimaksud berada pada kisaran 1 milimol. Nah, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis pada hormon pada tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada hormon auksin. Nah, hormon auksin ini hormon pertumbuhan yang pertama kali yang ditemukan oleh Fritz Sweet yang pada tahun 1863 sampai 1935. Pada tahun 1928 merupakan ahli botani asal Belanda yang menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi sebuah pertumbuhan tanpa adanya suatu zat tumbuh. Nah, jenis hormon auksin pada tumbuhan tersebut yang sudah bisa diekstraksi, yaitu asam indol asetat atau IAA. Nah, pada yang kedua yaitu tentang hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini yaitu hormon yang bersama-sama dengan suatu hormon auksin di dalam mempengaruhi suatu pembelahan sel yang disebut juga sitokinesis. Nah, sitokinin ini bisa didapat pada suatu ragi, santan kelapa, ekstrak buah apel, dan juga pada jaringan tumbuhan yang membelah. Nah, jenis yang ketiga yaitu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini yaitu zat yang mempengaruhi, yang diperoleh dari salah satu jenis jamur yang hidup sebagai suatu parasit. Nah, pada tanaman padi yang berasal dari Jepang, jamur ini disebut sebagai Gibberella fujikuroi. Nah, yang jenis yang keempat yaitu ada hormon asam traumalin atau hormon luka. Nah, tanaman yang bisa memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tumbuhannya. Keahlian tersebut disebut dengan regenerasi atau restitusi yang dipengaruhi oleh sebuah hormon luka atau asam traumalin. Nah, hormon asam traumalin ini pertama kali diamati oleh Haberland, yang dimana pada percobaan yang dilakukan dari jaringan tanaman yang dilukai kemudian dicuci bersih. Nah, ternyata bekas bidan suatu luka tersebut tidak bisa membentuk sebuah jaringan baru. Pada jaringan luka yang dibiarkan akan membentuk jaringan yang baru di dekat luka tersebut. Nah, adapun jenis yang kelima yaitu hormon gas etilen. Nah, hormon gas etilen ini yaitu hormon yang dihasilkan dari buah yang sudah tua. Buah yang telah tua dan juga masih berwarna hijau tersebut disimpan di dalam kantong tertutup, maka yang terjadi pada buah tersebut akan cepat matang. Nah, yang jenis yang keenam yaitu hormon asam absisat. Nah, hormon asam absisat ini yaitu hormon yang menghambat sebuah pertumbuhan tanaman yang dilakukan dengan cara mengurangi kecepatan pembelahan sel maupun pada pembesaran sel atau juga bisa kedua-duanya. Nah, adapun jenis yang terakhir yaitu jenis yang ketujuh yaitu hormon kalin. Nah, hormon kalin ini yaitu hormon yang mampu merangsang suatu pertumbuhan organ tubuh. Kalin tersebut dibagi menjadi 4 macam organ tubuh dengan fungsi yang juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke fungsi hormon pada tumbuhan. Yang pertama yaitu fungsi dari hormon auksin. Yang pertama berperan penting dalam pembelahan serta pembentangan sel. Yang kedua merangsang terciptanya buah dan bunga. Yang ketiga itu membentuk akar adventif. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari hormon sitokinin. Yang pertama yaitu mempercepat pelebaran daun, yang kedua yaitu merangsang pembentukan pucuk, yang ketiga yaitu menunda penuaan daun, yang keempat yaitu mempercepat pelebaran daun, yang kelima yaitu memacu pertumbuhan sel dalam jaringan meristematik, yang terakhir yaitu membantu perkecambahan biji.
Selanjutnya yaitu adapun fungsi dari hormon giberelin, yaitu yang pertama memacu aktivitas kambium, yang kedua yaitu menyebabkan tanaman tumbuh tinggi, yang ketiga yaitu membantu perkecambahan biji, yang keempat yaitu menghasilkan buah dan berbiji, yang kelima yaitu menyebabkan tanaman lebih cepat berbunga, yang keenam yaitu menghilangkan sifat kerdil secara genetik pada tumbuhan, yang terakhir yaitu memacu perpanjangan secara abnormal batang utuh. Nah, yang keempat yaitu fungsi dari asam traumalin. Nah, asam traumalin ini berguna untuk memperbaiki jaringan tumbuhan yang mengalami luka atau kerusakan. Tumbuhan akan merangsang sel-sel pada bagian yang ada luka dan juga menjadi bersifat meristem sehingga bisa membelah lagi untuk menutupi luka tersebut. Nah, adapun fungsi dari gas etilen yaitu berfungsi untuk merendahkan dan menghambat pemanjangan batang kecambah serta menurunkan dominasi apikal dan inisiasi akar serta menunda pembungaan. Selanjutnya itu fungsi dari asam absisat. Nah, yang pertama itu membantu pengguguran bunga, yang kedua yaitu mengatur pembukaan dan penutupan stomata, yang ketiga yaitu menurunkan kecepatan pembelahan, yang keempat yaitu menyebabkan dormansi, yang terakhir yaitu mengurangi pemanjangan sel. Nah, adapun fungsi dari kalin yaitu kalin berfungsi untuk memacu pertumbuhan organ-organ pada tumbuhan. Nah, adapun ciri-ciri hormon pada tumbuhan yaitu semua hormon pasti mempengaruhi respon pada bagian tumbuhannya. Respon itu bergantung pada spesies, bagian tumbuhan, dan fase perkembangan serta konsentrasi hormon. Interaksi antar hormon yang diketahui dan berbagai faktor lingkungan ialah cahaya, suhu, kelembaban, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu manfaat dari hormon pada tumbuhan. Nah, pemahaman terhadap fitohormon atau hormon pada tumbuhan ini pada masa kini telah membantu peningkatan hasil pertanian dengan ditemukannya berbagai macam zat sintetik yang memiliki pengaruh yang sama dengan fitohormon alami. Nah, aplikasi zat pengatur tubuh dalam pertanian modern mencakup pengamanan hasil seperti penggunaan sisal untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap lingkungan yang kurang mendukung. Nah, memperbesar ukuran dan meningkatkan kualitas produk. Misalnya dalam teknologi semangka tanpa biji. Nah, untuk menyeragamkan waktu berbunga atau misalnya dalam aplikasi etilen untuk penyeragaman pembungaan tanaman buah musiman. Nah, selanjutnya yaitu sifat dari hormon. Nah, yang pertama diperlukan dalam jumlah yang sedikit untuk memicu pertumbuhan yang besar dalam suatu organisme. Yang kedua yaitu konsentrasi hormon dan kecepatan transportasi dapat berubah dalam merespon stimulus lingkungan. Yang ketiga yaitu berinteraksi dengan hormon lainnya dalam responnya terhadap stimulus lingkungan. Nah, adapun hormon dan zat pengatur tumbuhan tanaman yaitu hormon adalah suatu senyawa yang diproduksi oleh bagian tertentu dari tubuh dan kemudian ditransportasikan ke bagian tubuh lainnya. Tempat dia mengikat reseptor spesifik dan memicu respon pada sel ataupun jaringan yang dituju. Nah, pertumbuhan atau perkembangan dan pergerakan tumbuhan dikendalikan oleh beberapa golongan zat yang secara umum dikenal sebagai hormon tumbuhan atau fitohormon. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhirnya ucapkan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.